Pemirsa, ribuan guru honorer di Sukabumi, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam aksinya mereka menolak kebijakan pemerintah yang mengangkat tenaga honorer dengan skema P3K atau paruh waktu. Hari ini memperjuangkan hak kita sebagai guru honor. Hari ini kawan-kawan. Ribuan guru honorer dan operator sekolah Kabupaten Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Kamis siang. Sambil membawa poster dan spanduk, massa menolak kebijakan pemerintah dalam pengangkatan tenaga honorer dengan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu. Aksi ini sempat memanas saat para pengunjuk rasa mencoba merangsek masuk ke gedung DPRD, namun dihalau oleh petugas kepolisian, TNI, dan Pol PP yang berjaga. Massa berunjuk rasa karena kebijakan itu tidak sesuai dengan nasib mereka sebagai R3 atau guru honorer yang telah lama mengabdi, namun belum mendapatkan kepastian status kepegawaian. Ada tuntutan kita full waktu, kemudian untuk di tahap 2-nya juga itu jangan sampai dipersulit oleh para pemangku kebijakan, khususnya di para pembentukan formasi. Karena kita yakini bahwa anggaran di Kabupaten Sukabumi itu sudah mencukupi untuk kegiatan untuk penggajian guru honor di Kabupaten Sukabumi. Yang dimana hari ini itu kurang lebih ada 2.500 guru honor yang memang statusnya R3 dan juga tahap 2 itu masih banyak. Ketentuan hari ini dan harapan kita hari ini yang diberikan oleh para pemangku kebijakan khususnya daerah Kabupaten Sukabumi itu memprioritaskan guru honor di Kabupaten Sukabumi agar diangkat menjadi P3K. Gitu. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, mereka akan terus melakukan aksi kembali dengan massa yang lebih banyak. Mana keadilan bagi kami? Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga berunjuk rasa di kantor ATR BPN Sidoarjo. Massa menuntut pertanggungjawaban ATR BPN Sidoarjo terkait dengan terbitnya surat HGB atas tanah yang ada di perairan Sidoarjo. Dengan melakukan orasi dan membawa sejumlah poster, massa menuntut pertanggungjawaban pihak kantor ATR BPN Sidoarjo terkait dengan terbitnya surat HGB atas tanah yang ada di wilayah perairan Sidoarjo yang beritanya viral di sejumlah media massa dan media sosial. Warga menuntut mundur Kepala ATR BPN Sidoarjo jika HGB tanah di wilayah perairan tersebut di perairan Sidoarjo diperpanjang. Sementara terkait dengan aksi demo warga, Kepala ATR BPN Sidoarjo Muhammad Rizal menegaskan tanah di perairan Sidoarjo sudah tergolong tanah musnah dan tidak akan ada perpanjangan surat HGB. Ada dua mekanisme yang harus ditempuh. Jangka waktunya akan berakhir pada tahun 2026 dan tidak akan diperpanjang. Yang kedua, itu sudah tanah musnah. Jadi menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, Pasal 40, salah satu hapusnya hak guna bangunan itu adalah tanahnya musnah. Nah, sekarang kan itu sudah jadi laut. Pemirsa, Menteri ATR BPN Nusron Wahid hari ini memenuhi panggilan Komisi 2 DPR RI terkait dengan kasus pagar laut yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Komisi 2 DPR RI memanggil Menteri ATR BPN untuk membahas persoalan tanah dan HGB serta SHM pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam keterangannya, Menteri Nusron Wahid, Permen nomor 16 tahun 2022 tentang konversi hak guna bangunan, tekanan politiknya terlalu berat karena nilai ekonomi yang tinggi. Bahkan, Menteri Nusron sempat menyebutkan keanehan yang ia temukan terkait dengan adanya pajak bumi dan bangunan di wilayah pesisir laut. Nusron mengatakan pembatalan hak atas tanah kemungkinan akan bertambah selain 50 bidang yang sudah dibatalkan. Permen 16 tahun 2022 ini harus dievaluasi. Pelimpahan kewenangan pemberian hak maupun konversi hak tentang HGB badan hukum kepada Kantah itu memang terlalu berat.
Sehingga kita mengambil pemikiran memang dalam waktu singkat ini akan kita limpahkan di wilayah Kanwil sama di pusat saja, di kementerian. Untuk yang pemberian hak HGB mulai 0 sampai 5% mungkin ada di badan hukum, mungkin ada di provinsi. Yang setelah 5 hektar itu sampai 25 ke atas kita ambil ke kementerian. Karena memang sangat berat sekali. Tekanan politiknya HGB itu sangat berat. Apalagi kalau daerah-daerah berkota-kota besar yang mempunyai tingkat nilai ekonomi tinggi, pemberian HGB jangankan setengah hektar, jangankan 1-2 hektar, setengah hektar saja. Kalau itu di Jakarta, kawasan-kawasan yang tadi disebut oleh Pak Ketua, itu tekanan politiknya tinggi. Karena Pak, nilai ekonominya juga tinggi. Dan kadang-kadang memang ada kakanta kita yang kuat menghadapi tekanan, ada juga yang tidak kuat menghadapi tekanan. Kementerian ATR BPN membatalkan 50 sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Selain itu, kementerian juga menjatuhkan 8 pejabat ATR buntut dari terbitnya sertifikat pagar laut. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan pihaknya sudah membatalkan 50 sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Hal ini disampaikan Nusron saat rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian ATR BPN Kamis 30 Januari 2025. Dari 50 sertifikat yang dibatalkan, 38 diantaranya adalah hak guna bangunan, sementara sisanya hak milik. Kementerian mendata terdapat 263 SHGB dan 17 SHM atas pagar laut yang terbentang sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang. Totalnya mencapai 390 hektar. Kementerian juga menetapkan sertifikasi hanya bisa diberikan untuk lahan yang berada di garis pantai. Selain itu, Nusron juga menyatakan pihaknya telah menjatuhkan sanksi terhadap 8 pegawai ATR BPN buntut dari terbitnya sertifikat HGB dan hak milik di perairan Tangerang. Di antara ke-8 nama tersebut yakni mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS Panitia A, kemudian LMX Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET, kemudian KA XPLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Sanksi berat pun telah dijatuhkan kepada pejabat yang terlibat. Bahkan 6 diantaranya dicopot. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri ATR BPN Nusron Wahid memberikan juga sanksi kepada 8 pegawai ATR BPN terkait dengan penerbitan sertifikat ilegal pagar laut Tangerang, Banten. 2 diantaranya terancam dipecat. Kita melakukan audit investigasi terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut. Dari hasil audit tersebut, kita merekomendasikan pertama, rekomendasi pencabutan lisensi kepada KJSB, Kantor Jasa Survei Berlisensi. Karena yang melakukan survei dan pengukuran itu perusahaan swasta. Karena di kita menggunakan 2 survei. Pertama, survei oleh petugas ATR BPN. Yang kedua, bisa lewat jasa
survei berlisensi, tapi disahkan oleh petugas ATR BPN. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS, Panitia A. Kemudian LMX, Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET. Kemudian KA XPLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Ini 8 orang ini yang sudah diperiksa oleh inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh inspektorat, tinggal proses peng-SK-an saksinya dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Buntut dugaan kasus pemerasan, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesung menjalani Patsus Subdit Paminal Bid Propam Polda Metro Jaya. Sementara kuasa hukum korban pemerasan mengungkap fakta baru bahwa kliennya telah merugi senilai 17,1 miliar rupiah. Polda Metro Jaya memastikan Propam akan menyelesaikan penyidikan dan menggelar sidang etik terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan juga AKBP Gogo Galesung terkait kasus dugaan pemerasan. Korban pemerasan juga telah diklarifikasi terkait adanya keterlibatan pihak selain AKBP Bintoro. 4 oknum polisi termasuk AKBP Bintoro serta AKBP Gogo Galesung menjalani penempatan khusus di Subdit Paminal Bid Propam Polda Metro Jaya sejak tanggal 25 Januari 2025. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau Patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya, Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. AKBP Bintoro membantah pernah berkomunikasi dan telah melakukan pemerasan 20 miliar rupiah kepada tersangka kasus pembunuhan AN yang merupakan anak dari bos sebuah klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan. Sementara kuasa hukum tersangka pembunuhan AN dan B menyebut kliennya mengaku merugi senilai 17,1 miliar dan meminta Bintoro untuk mengembalikannya. Buktinya nanti akan kami bawa ke persidangan, ya, ke persidangan. Bukan bukti yang disampaikan yang beredar sama sekali 20 miliar. Yang ada adalah pengakuan klien kami dengan surat pernyataan itu 17,1 miliar. Namun di gugatan itu juga kami sampaikan 14, sekian miliar, gitu, seperti bukan 20 miliar dan bukan mobil Ferrari, tapi adalah 17, sekian miliar sama mobil Lamborghini Aventador dan 2 motor. Klien kami sudah mengeluarkan uang atau kerugian totalnya 17,1 miliar. Itu pernyataan yang ditandatangani oleh klien kami. Dugaan pemerasan ini mencuat setelah kuasa hukum 2 tersangka pembunuhan memasukkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. AKBP Gogo Galesung yang menjabat Kapsudit 2 di Treskrimum Polda Metro Jaya sempat menuai sorotan masyarakat karena memperbolehkan debt collector untuk menarik kendaraan di jalan asalkan diperlakukan dengan baik-baik. Sikap ini berbeda dengan Kapolda Metro Jaya saat itu, yakni Irjen Fadil Imran yang menilai debt collector arogan saat menarik kendaraan nasabah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Terkait kasus pemerasan sebesar 20 miliar rupiah, AKBP Bintoro pun buka suara dan membantah tuduhan pemerasan tersebut. Kita dengarkan bersama pernyataannya. Proses perkara telah dinyatakan P21
dan dilakukan pelimpahan ke JPU dengan 2 tersangka yaitu saudara AN dan saudara B beserta barang buktinya untuk disidangkan. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak TSK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Dari kemarin saya telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya kurang lebih 8 jam dan handphone saya telah disita dan Pemirsa, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro diperiksa Propam Polda Metro Jaya, diduga terkait kasus pemerasan. Bintoro diduga memeras tersangka kasus pembunuhan sebesar 20 miliar rupiah. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro diperiksa Propam Polda Metro Jaya selama 8 jam terkait kasus dugaan pemerasan. Diduga AKBP Bintoro menerima uang sebesar 20 miliar rupiah dari tersangka kasus pembunuhan yang merupakan anak dari penyedia klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan serta membebaskan tersangka. Bintoro pun digugat perdana di PN Jaksel atas kasus dugaan pemerasan ini. Ia dituduh menerima 5 miliar dalam bentuk tunai dan 1,6 miliar yang dikirim transfer. Sebelumnya, pada April 2024 lalu, Polres Jakarta Selatan menangkap Arif Nugroho dan Muhammad Bayu dalam kasus kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika terhadap 2 remaja putri yang salah satunya tewas di sebuah hotel di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Proses perkaranya telah dinyatakan P21 beberapa bulan kemudian dan dilimpahkan ke JPU untuk segera disidangkan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menemukan adanya dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan pemerasan terhadap tersangka kasus persetubuhan dengan anak hingga meninggal dunia yang dilakukan oleh mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan 3 orang rekannya. Dugaan keterlibatan pihak lain ini mencuat setelah kuasa hukum tersangka melaporkan seorang wanita terkait dugaan kasus penipuan jual beli mobil mewah seharga 3,5 miliar rupiah. Terkait dugaan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa ini, ya. Beberapa hari yang lalu, tanggal 27 Januari 2025, Polda Metro Jaya telah menerima laporan polisi nomor LPB 612 tanggal 27 Januari 2025 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh saudara PM. Terlapornya saudari EDH. Apa peristiwa yang dilaporkan? Yaitu sekitar bulan April tahun 2024, terlapor meminta korban menjual mobilnya untuk mengurus perkara hukum yang sedang korban alami. Ya, pelapor tadi adalah kuasa dari korban, ya, pelapornya saudara PM. Kemudian korban meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah, ya, penjualan mobil mewah ditransfer kepada korban terlebih dahulu sebesar 3,5 miliar rupiah. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang penjualan mobil mewah milik korban tidak diberikan oleh terlapor. Dan saat ini mobil milik korban tidak dikembalikan oleh terlapor.